Halo semuanya, saya dengan Emilia dari Akademiku Indonesia dan Akademiku Indonesia membantu kita untuk lebih sukses dengan materi-materi yang disajikan juga bukan hanya dari sisi materi tapi juga dari sisi psikis atau psikologi ya. Oke, kita melihat bahwa banyak sekali berita-berita dari WhatsApp group, dari sosial media ya, setiap hari mungkin ya, lebih tepatnya yang menyajikan berita yang buruk ya, berita yang menyedihkan, berita yang membuat perasaan kita berkecamuk ya, entah bagaimana kacau balau ya. Nah, kita memang mengetahui bahwa hal itu memang benar terjadi ya, tetapi apabila cukup bertubi-tubi membuat kita sulit untuk mengendalikan emosi kita ya. Nah, ini ada beberapa pengertian bagaimana sih sebenarnya dengan mengolah emosi kita bisa membantu untuk meningkatkan imunitas kita ya, sehingga imunitas ini bisa membantu untuk bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya, terutama untuk terhindar dari berbagai macam penyakit ya, dan penyakit yang sekarang lagi banyak ya, yaitu COVID-19. Oke ya. Nah, jadi dari buku guru saya, yaitu Pak Adi W. Gunawan, saya mengambil cuplikan-cuplikannya aja ya, jadi summary-nya aja sedikit dari buku The Miracle of Mind Body Medicine. Buku ini cukup lama, saya memilikinya di tahun 2012 ya, sudah lama. Dan kebetulan ada satu lagi buku yang waktu itu saya juga sempat ikut workshopnya beliau juga, yaitu Pak Adi W. Gunawan yang Quantum Life Transformation ya, ini buku lamanya. Ya, waktu itu saya sudah memiliki ya sekitar tahun 2012 ya. Nah, oke, jadi saya mulai buka-buka lagi, dan kebetulan saya juga melihat di WhatsApp group ada artikel yang cukup bagus, yang mirip-mirip juga ya, mindsetnya mirip. Lalu saya coba googling dari mana sumbernya artikel ini, karena saya nggak mau kalau misalnya apa yang saya sharingkan malah menjerumuskan orang atau hoax gitu ya. Nah, itu malah makin dosa ya. Nah, jadi satu artikel yang bagus ya, dan ternyata ini memang sumbernya adalah dari buku yang berjudul Power vs Force ya, oleh David R. Hawkins, MD, PhD. Ya, ternyata ini memang ilmunya udah cukup lama ya, sehingga dikutip oleh banyak media ya. Saya banyak googling dan ternyata banyak media yang mengutip ya. Nah, pertama kita buat dulu kesamaan ya. Kita buat dulu satu mindset ya, bahwa pikiran dan tubuh itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi merupakan satu kesatuan ya. Nah, tidak ada pemisahan antara pikiran dengan tubuh karena memang tidak bisa dipisahkan, ya kan, saling terkait dan saling mempengaruhi, ya. Nah, saat kita merasa khawatir atau cemas, ya biasanya kita akan perutnya nggak enak, ya, kita nggak nyaman, kita sakit kepala, dan kita juga mengalami yang namanya mungkin stres, ya. Lalu kita juga bisa sakit mah, sakit jantung. Kalau kita depresi, kita sedih, ya. Mungkin kita tiba-tiba ngerasa berat, kita ngerasa lemas, tidak berenergi, tidak nafsu makan, juga malah sebaliknya makan berlebih ya. Dan kita juga kadang-kadang sakit punggung gitu ya, sakit pundak gitu ya. Nah, pada saat kita setelah dicek-cek segala macamnya ternyata semuanya baik-baik aja gitu, tapi kok ngerasa tidak nyaman. Nah ya, kadang-kadang ada seperti itu ya. Jadi keyakinan bahwa walaupun manusia memiliki banyak aspek, akan tetapi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan ya. Nah, ada sebuah harmoni psikologis dan somatik ya, di mana tubuh manusia hanyalah manifestasi dari pikiran yang jauh lebih halus, sehingga kadang-kadang tidak kita sadari ya. Nah, ada seorang ilmuwan wanita bernama Diane Connelly, seorang traditional acupuncture, akupuntur ya, The Law of Five Elements, ya, mengatakan setiap organ tubuh manusia ini terhubung dan saling mempengaruhi ya. Contohnya apabila emosi ini, setiap emosi yang dihasilkan oleh pikiran kita maka akan mempengaruhi hormon tertentu yang mengakibatkan satu penyakit dalam tubuh kita ya.
Adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan emosi, biasanya penyakit yang berhubungan dengan hipertensi, ya, dengan kardiovaskular, ya, dengan kulit, alergi, ya, dan nanti pada akhirnya bisa juga akan menyerang autoimun atau kekebalan tubuh kita, ya. Nah, hal itu yang benar-benar kita harus waspadai, ya. Nah, pikiran itu kita tahu bahwa setiap pikiran adalah energi. Ya, kita di sini samakan dulu bahwa pikiran kita memiliki level energi, ya. Nah, jadi level energi ini yang memiliki fungsi kognisi, ya, bahwa energi ini yang diarahkannya dari otak kita, ya, dari biasanya dari stimulusnya yaitu dari 5 panca indera kita, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, cium gitu, ya, apa yang kita rasakan di makanan misalnya gitu, ya, atau apa yang kita baca seperti itu, ya. Nah, itu yang masuk lewat panca indera kita, pintu-pintu indera kita, ya, akan lebih banyak mempengaruhi atau diolah dari pikiran kita yang memang mungkin sedang traumatis, ya, atau misalnya fobia dan lain sebagainya, ya. Nah, jenis pikiran itu kita mengetahui ada 3 jenis pikiran manusia. Ya, jenis pikiran manusia yang berada di level conscious atau sadar, unconscious tidak sadar, ataupun near sadar, ya. Dan semua level pikiran ini memiliki fungsi kemampuan yang berbeda-beda, ya. Oke, kepercayaan atau belief kita juga mempengaruhi dari kesehatan kita, ya. Itu cukup panjang, ya, tentang bagaimana proses orang memiliki satu belief atau kepercayaan, ya, dari berbagai pengalaman dari masa lalu, ya, terutama masa kecil, ya, di mana pikiran waktu pada saat masih kecil lebih banyak terbuka, ya, unconscious atau tidak sadar, ya, apa yang ditanamkan oleh figur otoriter yang itu akan banyak mempengaruhi dari bagaimana value-value dia atau bagaimana dia merespon dalam setiap keadaan yang ada, ya. Nah, hal itu saya nggak sharing banyak, ya, karena topik kita kali ini gimana sih caranya supaya bagaimana caranya kita merespon pikiran kita dan perasaan kita untuk bisa meningkatkan antibodi atau mempertahankan antibodi kita di level yang cukup baik, ya. Nah, jadi contohnya, ya, ada beberapa, ya. Misalkan, ya, kalau kita tahu, kita yakin tadi di sana, ya. Nah, kalau kita contohnya getaran frekuensi pikiran energi kita nyeri, takut, ya, iritasi, kebisingan, ya. Nah, itu levelnya cukup rendah, frekuensinya rendah, ya. Nah, termasuk tempat-tempat yang ada di sekitar kita, ya. Kadang-kadang orang bilang auranya gimana sih ruangannya gitu kan, tempat-tempatnya. Nah, ada beberapa tempat wilayah kalau bumi kita ini sebenarnya standarnya 27,4 Hz. Tetapi ada loh getaran di tempat tertentu yang frekuensinya cukup rendah, ya. Itu seperti di penjara, di bawah tanah, ataupun di pusat-pusat bantuan dan juga kecelakaan, ya, maupun di rumah sakit, ya. Nah, itu frekuensinya cukup rendah. Jadi pada saat kita mengetahui di mana tempat-tempat yang frekuensinya rendah, kenapa bisa rendah? Bukan tempatnya, tetapi orang-orang yang berada dalam tempat itu memiliki akumulasi frekuensi pikiran yang beresonansi menjadi cukup rendah, gitu, ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi, ya. Akan tetapi ada juga orang yang nggak pengaruh, ya, kalau misalnya bisa menjaga frekuensi pikirannya tetap positif, tetap baik, mungkin dia tidak terkena, ya. Nah, itulah yang saya ingin katakan, begitu pentingnya kita menjaga pikiran kita, ya. Nah, pikiran-pikiran yang sebenarnya banyak berkecamuk di dalam adanya banyak berita dari sosmed dan lain sebagainya yang kita baca setiap hari, ya. Mungkin kita bukan artinya kita mengelak, karena kita nggak bisa ngelak, gitu kan. Setiap kali baca WhatsApp group, setiap kali kita orang yang kita kenal ditimpa ini, ya, berita duka, ya, juga dari sosial media atau berita media, semuanya mengatakan hampir mungkin majority saat ini 90% negatif, ya. Adapun hoax juga, gitu kan, hoax juga yang membingungkan, ya. Ada nomor telepon sini kalau mau cari plasma ternyata hoax, ya kan, banyak banget, ya kan. Atau misalnya penipuan membersihkan ruangan yang
kena apa namanya untuk disemprot ya kan, anti kuman gitu, antivirus, ternyata rampok gitu kan, atau misalnya ternyata ada resep obat nih dari rumah sakit tertentu ternyata hoax juga bukan gitu kan. Banyak sekali ya, akhirnya kita bingung ya, dibuat kebingungan satu. Nah, inilah yang kita bilang tadi, frekuensi getaran rendah ya, seperti ketakutan, fobia, kecurigaan, kecemasan, stres, ketegangan, kemarahan, kebencian, keserakahan, kemelekatan, rasa malu, apatis, takut ya, marah, sombong, atau terlalu bernafsu ya, termasuk satu kebingungan juga ya. Nah, di sini sebenarnya pada saat kita telah menyadari bahwa ternyata makanan kita sehari-hari hal yang membuat getaran frekuensi kita rendah gitu ya, gitu. Terutama ada lagi obat. Oke, obat ini bagus, tetapi obat ini ada kendala oleh satu institusi tertentu gitu yang ternyata dilarang gitu kan. Mana yang benar gitu kan ya. Nah, itu bingung juga ya. Malah orang lagi pusing mikirin bagaimana caranya mengatasi orang yang sakit, dikasih lagi berita-berita yang nggak benar gitu kan. Kalau kita mungkin cuman pembaca aja mungkin nggak apa-apa, tapi kalau orang yang sakit ya, pernah kemarin tadi masih baca juga ada yang ternyata pada saat dia, jadi ada WhatsApp group yang katanya untuk orang yang pernah sakit COVID gitu kan, mungkin entah kenapa bikin WhatsApp group itu, ternyata majority orangnya adalah yang mencari donor gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita pikiran manusia yang positif ya, tentu saja kita sekarang mau tahu. Kalau yang tadi baru saya ceritakan adalah yang negatif. Nah, sekarang yang positifnya itu apa? Gelombang energi yang tinggi ya. Kalau dari levelnya saya bacakan dari level paling bawah sampai atas. Yaitu kita berani, kita netral, kita punya kemauan atau optimis, kita penerimaan atau kita memaafkan, kita berpikir atau kita mengerti, kita cinta kasih, rasa hormat, sukacita, tenang dan hening, kita kedamaian atau kebahagiaan yang luar biasa ya, di sini ditulisnya. Dan juga yang tertinggi adalah pencerahan atau kita sebut juga enlightenment ya. Itu cukup jarang, karena itu perfect banget, energi paling tinggi ya. Nah, kita misalnya bisa sukacita, kita bisa cinta kasih, itu aja udah bagus. Itu bagus sekali ya. Kedamaian di atas itu. Kedamaian levelnya di atas kebahagiaan. Ya. Nah, jadi kita udah tahu ya level-level itu. Ya, kita nggak usah hafalin gelombangnya di mana. Yang penting yang kita merasa nyaman, pikiran kita yang membuat kita berenergi, pikiran kita menjadi lebih sehat. Nah, itu yang baik ya. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih aktivitas yang bisa kita lakukan ya di dalam berkenaan dengan level energi tadi ya. Seperti kita bisa lebih banyak tersenyum ya, atau kita lebih banyak memancarkan cinta kasih ya, atau kita juga bisa berterima kasih, kita bisa banyak bermain, kita banyak bergurau ya, kita bergurau yang positif ya, karena saya lihat kadang-kadang banyak yang bergurau tapi bergurau yang menghina orang ya, itu nggak baik ya. Nah, juga kita bisa misalnya yang suka nyanyi, yang suka hobi bikin kue misalnya ya, ibu-ibu gitu kan, bisa menari, atau misalnya suka olahraganya mungkin jangan bersepeda yang nanti katanya bersepeda gerombolan lalu berhenti satu tempat makan bersama buka masker. Nah, di situ juga ya penularan COVID. Jadi bisa aja olahraga yang sifatnya bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah ya, seperti misalnya di halaman bermeditasi, berjemur matahari ya, aerobik di rumah, atau mungkin yang bapak-bapak angkat dumbbell di rumah gitu ya, atau misalnya menikmati alam yang ada di halaman aja, burung-burung ya, mungkin selama ini nggak pernah dilakukan pada saat kita nggak harus stay at home gitu ya. Nah, selain dari itu kita juga bisa mencoba untuk mempraktekkan ya bagaimana kita berdoa ya. Jadi ternyata getaran frekuensi doa yang positif yang menghubungkan kita dengan pencipta kita ya, alam semesta kita, dengan Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing tentunya ya,
akan meningkatkan level frekuensi getaran pikiran kita 120 hingga 350 Hz. Ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan ya di dalam masa pandemi ini untuk bagaimana kita membantu kesehatan kita ya. Coba bayangin kalau misalnya kita bertambah, maksudnya di masyarakat bertambah banyak gitu ya level orang yang terkena COVID-19 atau penyakit lainnya, ya kan? Yang kasihan siapa? Yang kasihan itu orang-orang medis sebenarnya, ya. Dimana mereka itu juga punya keluarga, tapi mereka harus mengorbankan panggilan dari sumpah jabatan mereka, dokter, medis, dan semua orang yang ada di depan yang membantu kesehatan masyarakat ya, dimana mereka ya benar-benar yang frustasi banget gitu karena pasien COVID-nya nambah terus gitu ya. Jadi berapa hari yang lalu pun saya membantu teman untuk mencarikan rumah sakit, sampai di ICU, ditelepon, gak ada yang ngangkat, ada yang ngangkat, akhirnya dibilang 3 hari yang lalu ICU pun belum sempat dilayani ya. Nah, dan masih banyak cerita seperti itu ya yang tidak saya ceritakan ya. Nah, jadi coba bagaimana ya kalau kita coba mulai memilah bacaan kita gitu. Kalau saya sebenarnya pengen keluar juga kadang-kadang dari WhatsApp grup gitu. Ada teman yang kirim berita sedih lagi, saya bilang stop, saya mau dengar, jangan ngomong. Karena apa? Karena saya sempat juga merasakan bagaimana sih emosi saya jadi gak enak gitu. Jadi mungkin teman-teman udah bisa lah membedakan ya kan gitu. Yang enak sama yang gak enak gitu. Gak enak banget setelah terlalu banyak membaca seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan memang artikel ini cukup sederhana ya. Jangan lupa tetap ya protokol kesehatan ya, 5M tetap dijaga ya. Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan, menjaga cuci tangan, pakai masker ya. Kita juga jaga jarak dan juga makan makanan yang bernutrisi dan minum yang cukup ya, minum air kesehatan kalau bisa yang benar-benar bisa berkualitas untuk menjaga kesehatan kita ya. Itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu teman-teman semua, dan keep healthy, keep happy, and keep succeed. Oke? Hai, welcome to channel YouTube Akademiku Indonesia. Orang sukses dibangun oleh kepintaran yang cukup, mindset yang benar, dan karakter yang baik. Untuk itu di channel ini kamu akan mendapatkan informasi dan edukasi untuk menunjang kesuksesan kamu. Saya akan posting seputar bisnis keuangan, investasi, properti, manajemen, dan strategi bisnis. Dilengkapi juga dengan ilmu pengembangan diri, motivasi, dan inspirasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbarunya. Kalau suka tolong dikasih likes ya, di-share ke teman-teman dan tulis komentarnya supaya kita bisa kenalan. Sudah siap sukses? Yuk, segera tonton video di YouTube Akademiku Indonesia.